Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsya Ega Harefa dengan NIM 23212943. Video ini saya buat sebagai tugas proyek mandiri mata kuliah pengembangan karakter agama. Video ini berjudul Rezeki yang Tenang versus Laba yang Menipu. Dalam video ini, saya akan membahas 3 kasus nyata yang menunjukkan bagaimana manipulasi dan ketidakjujuran dalam dunia keuangan dapat berujung pada kehancuran. Baik, kita akan masuk ke dalam kasus pertama, yaitu PT Krakatau Steel Persero Tbk yang merupakan perusahaan baja milik negara BUMN yang berdiri di tahun 1970. Perusahaan ini adalah salah satu produsen baja terbesar di Asia Tenggara dan selama puluhan tahun menjadi kebanggaan industri nasional di Indonesia. Tetapi di balik nama besar itu tersimpan sebuah kisah, sebuah proyek ambisius yang berubah menjadi bencana keuangan triliunan rupiah akibat korupsi dan juga penyimpangan yang dibiarkan terjadi bertahun-tahun. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan blast furnace kompleks pada PT Krakatau Steel di periode 2011 hingga 2019. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan besi cair dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun serta menekan biaya produksi agar bisa lebih efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, nilai proyek mengalami pembengkakan dari 4,7 triliun menjadi 6,9 triliun. Hal ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan kontrak. Penyimpangan terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam proyek berskala besar. Akibat dari penyimpangan tersebut, proyek tidak dapat dimanfaatkan dan bahkan mangkrak. Selain itu, biaya produksi yang dihasilkan justru lebih mahal, sehingga bertentangan dengan tujuan awal proyek. Dari kasus ini terdapat 5 orang tersangka, yaitu Andi Soko, Bambang, Hernanto, M. Reza, dan juga Faswar Bujang. Dalam kasus ini, 5 pihak tersebut juga dinyatakan bersalah dan juga mendapatkan denda. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam proyek dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Kasus ini mengajarkan bahwa tanpa integritas, sebesar apapun proyek yang kita jalani, tetap dapat berujung kepada kehancuran. Kasus saya yang kedua datang dari dunia pasar modal di Indonesia. Dan ini unik karena pelakunya bukan dari perusahaan, melainkan seorang individu yang memanfaatkan nama besar perusahaan untuk melancarkan aksinya. Namanya adalah Esther Pauli Larasati, mantan karyawan PT Reliance Sekuritas, salah satu perusahaan sekuritas yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia dan berdiri sejak 1993. PT Reliance Sekuritas adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang membantu orang berinvestasi di pasar modal secara legal dan resmi. Kasus ini bermula dari Esther Larasati yang bukan merupakan karyawan dari PT Reliance, mengaku-ngaku masih bekerja di Reliance. Ia menawarkan produk investasi obligasi kepada nasabah, menampung dana mereka lewat pihak ketiga bernama PT Magnus Capital. Dan ketika nasabah mau menarik uangnya, uang tersebut tidak ada. Tidak ada kejelasan mengenai keberadaan dana tersebut, hingga akhirnya investor menyadari bahwa adanya indikasi penipuan. OJK pun turun tangan dan sanksi administratif dijatuhkan. Larasati akhirnya ditangkap Bareskrim dan dijerat pasal 378 dan 372 KUHP soal penipuan dan penggelapan. Ditambah juga dengan pelanggaran UU Pasar Modal. Sehingga PT Reliance Sekuritas yang menjadi korban dan nama baik perusahaan hancur karena ulah satu orang yang tidak lagi punya hak mewakili mereka. Akibat dari kasus ini adalah penurunan reputasi dan citra perusahaan, hilangnya kepercayaan publik terhadap brand, serta potensi penurunan jumlah nasabah dan juga aktivitas bisnis. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana kepercayaan bisa dimanfaatkan dan bagaimana keuntungan yang dijanjikan bisa membuat seseorang mengabaikan kebenaran. Kasus saya yang ketiga datang dari perusahaan yang mungkin sedikit asing didengar di telinga para masyarakat. Namanya adalah PT Katarina Utama Tbk. Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang berdiri sejak 1997 dan berhasil masuk ke Bursa Efek Indonesia pada Juli 2009. Saat pertama kali mereka listing, saham mereka langsung melonjak 10%, sehingga investor dan publik pun antusias dan percaya perusahaan ini berhasil. Perusahaan mengumpulkan dana IPO sebesar 33,6 miliar dari masyarakat. Namun, sebelum IPO, terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan. Aset dan ekuitas perusahaan meningkat drastis dalam satu waktu, yang secara logika bisnis ini terlihat tidak wajar.
Perusahaan diduga melakukan penggelembungan aset dengan memasukkan proyek-proyek fiktif. Pendapatan dan piutang juga dicatat seolah-olah ada, padahal tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tapi ternyata dari 33,6 miliar itu, hanya sekitar 4,6 miliar yang benar-benar direalisasikan sesuai rencana. Sisanya yaitu 28,9 miliar diduga diselewengkan oleh pihak manajemen untuk kepentingan pribadi. Setelah kasus ini terungkap, kondisi keuangan perusahaan langsung memburuk. Aset dan pendapatan menurun drastis, bahkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Akibat kasus ini, saham perusahaan disuspensi pada Oktober 2012. BEI menjatuhkan sanksi administratif dan juga mendelisting saham Rina dari bursa. Kasus ini juga menunjukkan bahwa laba yang terlihat besar belum tentu nyata, dan laba yang menipu mungkin terlihat menguntungkan di awal. Namun rezeki yang tenang adalah yang diperoleh dengan kejujuran dan juga memberikan ketenangan dalam jangka panjang. Dari ketiga kasus ini, kita bisa melihat pelajaran yang berbeda-beda. Pada Krakatau Steel, masalah muncul karena lemahnya integritas dalam penggunaan kekuasaan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan sebagai pelindung menjaga kita dari penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan banyak pihak. Di kasus kedua, pada PT Reliance, kepercayaan investor dimanfaatkan tanpa verifikasi. Di sini kita juga diingatkan bahwa Tuhan melindungi kita dari keputusan yang ceroboh dan dari terlibat dalam penipuan. Sedangkan di PT Katarina, manipulasi laporan keuangan dilakukan untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik. Namun pada akhirnya kebohongan justru menghancurkan perusahaan itu sendiri. Disinilah Tuhan melindungi kita dari godaan untuk memanipulasi kebenaran demi keuntungan yang sesaat. Sekian penjelasan dari saya. Di akhir kata saya ingin mengatakan, karena pada akhirnya yang dijaga bukan hanya harta, tetapi juga hati dan hidup kita. Terima kasih.